Halo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi sama saya di slide pembelajaran saya untuk mata kuliah pelabuhan ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang deformasi gelombang, di mana materi ini itu menyambung materi yang minggu lalu itu tentang pembangkitan gelombang. Jadi minggu lalu itu kita sudah melakukan kuantifikasi kecepatan angin ditransformasi menjadi tinggi gelombang dan periode gelombang. Nah, periode dan tinggi gelombang tersebut akan kita gunakan dalam analisis deformasi gelombang ini ya. Namun tentunya kita harus melakukan analisis karakteristik dan properti gelombang itu sendiri. Yang pertama itu ada tentang panjang dan kecepatan gelombang tentunya ya. Panjang dan kecepatan gelombang. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas ini ya. Silakan yang belum menonton materi tentang pembangkitan gelombang atau konversi dari kecepatan angin menjadi tinggi gelombang dan periode gelombangnya, silakan dibaca di slide-nya, kemudian ditonton juga video yang sebelumnya. Oke. Nah, yang pertama ini saya ingin bahas tentang panjang dan kecepatan gelombang. Nah, yang di sini yang akan saya bahas itu adalah berdasarkan metode atau teori gelombang airi. Itu yang paling umum banget gitu ya, yang paling umum dan paling tidak itu yang saya ketahui gitu ya. Selebihnya itu nanti mungkin ada di literatur lain ya, literatur lain. Nah, di sini di teori gelombang airi ini ada dua persamaan kecepatan dan persamaan panjang gelombang, di mana yang L ini adalah panjang gelombang dan yang C ini adalah cepat lambat gelombang. Kemudian untuk yang masing-masing persamaan tersebut itu ada terminologi T ya, terminologi T. Nah, ini adalah periode ya, periode gelombang, di mana itu sudah kita hitung dan kita dapatin dari analisis analisis pembangkitan gelombang ya. Jadi analisis pembangkitan gelombang kemarin itu kita mendapatkan tinggi gelombang dan periode gelombang. Nah, periodenya itu kita gunakan lah di perhitungan ini itu ya. Kemudian ada lagi yaitu D, itu adalah kedalaman perairan ya, kedalaman perairan. Nah, ada yang unik dari persamaan ini, terutama persamaan yang saya kotakin merah ini, yaitu ya persamaan apa yang panjang gelombang ya. Ada yang unik dari persamaan panjang gelombang ini adalah kita mencari panjang gelombang, tapi kita membutuhkan panjang gelombang ya. Jadi ini hal yang sama nih ya, L-nya ini sama-sama panjang gelombang. Kita mau mencari panjang gelombang, tapi kita butuh panjang gelombang. Nah, dengan demikian gimana dalam menganalisis ini? Berapa? Kita mau nyari panjang, tapi kok kita butuh panjang? Tentunya kita harus punya yang namanya inisial L atau angka awal tebakan lah gitu ya, inisial L, terserah berapa gitu, angka terserah. Nah, nanti inisial L ini itu nanti dimasukin ke sini. Nah, dimasukin ke rumus yang di bawah 2πd dibagi L ini ya, di bawah itu. Kemudian setelah dihitung, hasilnya diharapkan L hasil hitung, L hitung ini L hitung nih ya, yang ini L hitung ini, itu dia mendekati inisial L atau L inisial gitu ya. Nah, jadi L berapa ketika dimasukin ke rumus ini menghasilkan nilai L yang sama gitu, atau nggak jauh-jauh beda banget lah gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan cara yang paling gampang ya, paling bahasa sederhananya cara trial and error ya, trial and error. Cuma kalau misalkan kita sudah paham metode numerik gitu ya, cara seperti ini bisa dituangkan pakai metode numerik dengan cara pertama itu kita bisa memakai cara iterasi, iterasi Gauss-Seidel ya, iterasi Gauss-Seidel. Kemudian ada lagi cara bracketing atau cara bisection lah, itu bahasa lainnya. Nah, itu silakan bisa dibuka di pembelajaran metode numeriknya atau materi metode numerik yang sudah diajarkan gitu ya.
Kalau misalkan belum diajarkan metode numerik tapi ingin menghitung ini, ya cara yang paling awal bisa dipakai adalah cara coba-coba gitu. Coba-coba aja gitu, tebak-tebak gitu. Nah, kemudian untuk panjang gelombang ya. Untuk yang kecepatan gelombang ya nggak pakai gitu ya. Untuk mencari kecepatan gelombang ya kita cuma butuh panjang gelombang. That's it, gitu aja kali ya. Nah, kemudian kita langsung aja. Nah, ini yang tadi itu ya, jadi terminologi yang tadi itu silakan dibaca, ini yang ini ya. Ini silakan dibaca aja. Nah, gelombang tadi itu bisa diklasifikasikan berdasarkan kedalaman relatifnya. Artinya kedalaman relatif itu maksudnya apa? Berdasarkan rasio antara kedalaman dengan panjang gelombang ya. Rasio antara ini D dibagi dengan L ya. Nah, itu ada tiga klasifikasi. Klasifikasi yang pertama itu adalah gelombang di laut dangkal. Gelombang di laut dangkal. Nah, klasifikasi gelombang di laut dangkal itu menyatakan bahwa jika ini rasio D per L-nya itu kurang dari 1/20 gitu ya. 1/20. Sehingga kalau misalnya rasio D per L-nya kurang dari 1/20, ini ada angka yang kira-kira sangat mendekati sekali, jadi tangan hiperbolik 2πd per L-nya itu sama dengan 2πd per L-nya itu sendiri gitu. Sama gitu. Mirip lah, atau ini apa namanya itu mendekati gitu ya. Nah, kemudian sehingga ketika dimasukin ke rumus yang tadi, ke rumus yang ini. Ini hasilnya gitu ya. Jadi untuk di laut dangkal kurang lebih rumus kecepatan gelombang itu adalah akar gravitasi kali kan kedalaman. Kemudian panjang gelombang itu adalah gravitasi kali kedalaman kali periode. Ini untuk di laut dangkal gitu ya. Kemudian gelombang di zona transisi. Di zona transisi itu jika kondisi rasio D per L-nya itu adalah ini. Antara 1/20 sampai setengah. Jadi dia lebih dari 1/20 tapi kurang dari setengah. Nah, itu dia gelombang transisi, dan rumusnya ini full penuh berlaku gitu ya. Rumusnya berlaku penuh. Ini rumus yang tadi, yang awal tadi itu berlaku penuh. Tinggal dihitung aja, tadi caranya sudah saya berikan kalau menghitung L terutama itu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah gelombang di laut dalam. Jika rasionya itu D per L-nya ini lebih dari setengah gitu ya. Kalau D per L-nya melebihi setengah, maka tangan hiperboliknya itu adalah mendekati 1. Nah, dengan demikian, gelombang di laut dalam itu ini persamaannya. Ya, persamaannya seperti itu. C0 dan L0 ini, C0 dan L0 ini, dia menandakan, 0 ini menandakan kondisi di laut dalam. Dan L0 ini adalah panjang gelombang di laut dalam gitu ya. Jadi 0 di subscript-nya itu artinya di kondisi di laut dalam. Beda sama yang ini ya. Beda sama yang di atas ini. Di atas ini nggak ada ya. Yang di gelombang transisi, baik juga di gelombang di laut dangkal. Nggak ada dia. Oke. Kira-kira seperti itu. Itu untuk panjang gelombang dan kecepatan gelombang ya. Nah, kemudian kecepatan kelompok atau grup gelombang ya. Jadi grup gelombangnya itu berkelompok gitu ya. Itu estimasi kecepatannya itu kalau di laut dalam itu adalah ini. Jadi kondisinya kalau kecepatan kelompok atau grup itu disimbolkan CG. Nah, karena di laut dalam makanya ada subscript tambahan 0 atau O gitu ya, CGO gitu. Itu adalah setengah dari kecepatan gelombang di tunggal ya. Setengah dari kecepatan gelombang tunggal di laut dalam, atau setengah dari C0 yang tadi ini ya. Nah, kemudian di zona lainnya, di zona-zona lainnya kecepatan grup gelombang ini disimbolkan CG saja, dan rumusnya adalah ini. Nah, tuh, ya. Jadi untuk di zona lainnya itu berarti di zona dangkal dan transisi ya. Transisi. Nah, ini untuk di laut dalam aja yang atasnya ini. Oke.
Kurang lebih seperti itu untuk kecepatan grup gelombang atau kelompok gelombang. Nah, itu dari properti gelombangnya ya. Lebih dari itu, misalkan gaya gelombang, segala macam itu dibahas di teknik pantai ya. Karena ini kan pelabuhan, jadi saya bahas parameter-parameter apa saja yang digunakan dalam perencanaan pelabuhan gitu aja kira-kira ya. Lebihnya nanti di teknik pantai itu mungkin dijelaskan lebih detail lagi. Nah, berikutnya itu adalah deformasi gelombang. Jadi deformasi gelombang itu adalah efek alami yang menyebabkan perubahan ketinggian gelombang ya. Hal-hal alamiah yang menyebabkan perubahan ketinggian gelombang. Nah, jenis-jenis deformasi gelombang itu ada macam-macam. Itu ada pendangkalan atau Soling effect ya, efek pendangkalan. Jadi jadi gelombang gelombang merambat ya. Ada propagation-nya itu ya, dari laut dalam menuju laut yang lebih dangkal lagi. Nah, itu ada efek pendangkalan. Di situ mempengaruhi tinggi gelombang gitu. Kemudian ada refraksi. Refraksi itu di mana gelombang itu melakukan belokan gitu ya, berbelok hingga juga menyebabkan perubahan ketinggian karena pembelokan itu sendiri. Kemudian ada gelombang pecah, dan yang terakhir, dua terakhir itu adalah difraksi sama refleksi. Dan dua yang terakhir ini, untuk difraksi dan refleksi itu dipengaruhi oleh bangunan airnya, bukan bangunan air, tapi bangunan pantainya ya. Terutama yang di bangunan pantai yang berada di perairan, bukan yang di garis pantai ya, tapi bukan yang di garis pantai seperti seawall gitu, bukan. Tapi yang ada masih di bagian zona coastalnya lah, zona airnya gitulah, zona badan airnya gitu. Nah, di situ ada difraksi sama refleksi ya. Yang terakhir adalah wave breaking. Nah, sebenarnya wave breaking ini kadang ada yang bilang itu deformasi gelombang, ada juga yang sebenarnya itu enggak gitu. Tapi saya bagaimanapun terminologinya, dua-duanya itu bisa kita bahas di deformasi gelombang. Jadi wave breaking ini adalah kondisi di mana gelombang itu pecah gitu ya. Pecah. Nah, kita bahas yang pertama dulu, itu adalah efek pendangkalan ya. Efek pendangkalan. Jadi efek pendangkalan atau Soling effect ini dia memberikan variasi koefisien pendangkalan, atau biasa kita notasikan sebagai ini ya, KS ya. KS. Jadi KS ini merupakan koefisien nanti akan dikalikan dengan tinggi gelombang di laut dalam gitu. Tinggi gelombang di laut dalam. Nah, artinya apa? Jadi KS ini adalah merupakan rasio tinggi gelombang pada kedalaman tertentu terhadap tinggi gelombang di laut dalam. Jadi merupakan rasio tinggi gelombang, jadi kayak semacam tinggi gelombang di kedalaman tertentu, saya misalkan I gitu ya, dibagi dengan tinggi gelombang di laut dalam gitu ya, tinggi gelombang di laut dalam. Nah, itu adalah menghasilkan KS atau koefisien pendangkalan gitu. Nah, KS itu berdasarkan rasio kedalaman per LO gitu ya. Nah, sebenarnya di sini ada tabelnya juga sih sebenarnya ya. Kalau misalkan silakan bisa dibuka di ini ya, buku teknik pantai. Itu karangan Bambang Triatmojo, itu di lampirannya. Nah, di lampirannya itu ada mencari nilai KS berdasarkan ini rasio D per L0-nya itu ya. Itu bisa ditarik garis saja pakai tabel gitu, tinggal dilihat aja. Nah, itu selain dari cara yang ini, cara yang pertama ya, bisa juga diestimasi berdasarkan kecepatan grup gelombang. Jadi berdasarkan ini saya dapat dari Coastal Engineering Manual ya, 2007. Nah, itu bisa dilihat di situ. Jadi KS itu adalah rasio antara kecepatan grup gelombang di laut dalam dibagi dengan kecepatan grup gelombang di kedalaman yang selain di kedalaman lainnya gitu ya. Kecepatan grup gelombang di kedalaman lainnya, di kedalaman tertentu gitu. Tapi di akar, rasionya itu di akar. Sehingga menghasilkan KS. Nah, silakan bisa memakai cara apapun untuk menghitung KS gitu, nggak masalah. Setelah koefisien pendangkalan, ada juga yang namanya deformasi akibat
perubahan kontur batimetri atau refraksi. Nah, fenomena refraksi ini menyebabkan arah pergerakan gelombang itu berbelok hingga berusaha mencapai posisi tegak lurus garis pantai. Jadi bisa kita lihat, atau saya gambarkan ulang lah di atas ini. Jadi kalau misalkan ada, ini adalah batimetrinya. Kemudian nih garis pantai ya, ini shoreline. Ini batimetri. Nah, kemudian kalau misalkan ada gelombang datang, gelombang itu saya kasih warna biru saja. Gelombang datang, katakanlah posisinya seperti ini. Nah, dia akan berusaha berbelok, terus berbelok, berusaha untuk kondisinya tuh perpendikular atau tegak lurus dengan garis pantai. Berusaha untuk mencapai itu, bukan berarti harus tegak lurus, tidak. Tapi berusaha untuk mencapai posisi tegak lurus garis pantai gitu ya. Semakin mendekati tegak lurus, lebih tepat seperti itu. Itu adalah kondisi atau peristiwa refraksi gelombang. Jadi gelombang itu berbelok. Nah, pembelokan gelombang ini sebenarnya juga akan mempengaruhi tinggi gelombang nantinya dengan koefisien refraksi. Nah, seperti ini yang tadi saya gambarkan. Jadi kalau misalkan ada ini adalah gelombang ya, lama-lama dia berbelok terus berbelok, dan ini batimetrinya yang putus-putus hingga dia berusaha mencapai tegak lurus garis pantainya gitu ya. Nah, refraksi ini sendiri dia punya parameter yang penting. Yang pertama itu ini, yaitu sudut datang gelombangnya. Kemudian yang kedua adalah ini, sudut gelombang setelah dia mengalami refraksi gitu ya. Setelah dia mengalami refraksi. Nah, berapa koefisien refraksinya berdasarkan kondisi seperti itu? Itu bisa diturunkan dari hukum Snells. Jadi ada hubungan seperti ini. Jadi sin theta. Jadi theta itu adalah setelah terefraksi ya. Nih. Sudut setelah refraksi. Ya. Nah, kemudian theta 0 adalah sudut sebelum refraksi. Sudut sebelum dan setelah yang dimaksud itu adalah refraksi pada satu kontur ya. Jadi pada satu kontur, artinya gini. Ketika saya punya batimetri seperti ini, tentunya kan ada gelombang datang. Ya. Nah, kemudian dia akan berbelok, dan berbelok lagi, kemudian berbelok hingga seperti ini. Nah, pada kontur yang ini, kontur A gitu ya, dan B, C, D, dan E. Pada kontur A, ya pada kontur A ini adalah theta 0-nya, kemudian ini adalah theta. Cuma ketika kita menghitung koefisien refraksi pada kedalaman C, pada kedalam C ini, yang ini akan jadi theta 0-nya. Ya. Jadi koefisien refraksi pada kedalaman A itu theta 0 itu di titik ini koefisien refraksi di kedalaman B. Theta 0 itu di titik A. Tetanya itu adalah di titik B. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita menghitung koefisien refraksi di titik B atau kedalaman B, maka theta 0-nya itu ada di B. Dianggapnya sebagai itu gelombang datangnya. Dan tetanya itu adalah di titik C nih ya, di titik C. Jadi ketika kita mau menghitung berapa koefisien refraksi pada kedalaman C ini, yaitu berdasarkan tinggi gelombang atau sudut datang gelombang dari titik B ini aja gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sama seperti ini ya ini. Jadi ini awalnya itu adalah theta 0 di sini. Menjadi ini, ketika kita menghitung di sini, ya ini akan jadi theta 0-nya.
Ini akan jadi theta 0 dan yang di sini akan jadi theta gitu. Nah. Oke lagi, jadi kalau misal kita menghitung yang di sini, theta 0-nya itu adalah yang ini, yang jadi theta itu adalah yang ini. Dan seterusnya, tergantung dari berapa kedalaman mana yang mau kita tinjau. Nah, koefisien refraksi itu bisa dihitung pakai cara ini. Ini rumus koefisien refraksi. Jadi B0 per B1 yang tadi itu ya, jarak antar dua gelombang, ray gelombangnya itu ya, jarak antar ray gelombangnya bisa seperti itu, atau bisa langsung ini, cos sudut datang dibagi cos sudut setelah berefraksi di akar, itu juga bisa, atau sebaliknya juga gunakan ini, 1 min sin kuadrat sudut saat sebelum refraksi atau datang ya, per 1 min sin kuadrat sudut setelah berefraksi di akar 4 ya. Ini jangan sampai lupa akar 4. Dan gimana theta satunya itu dapat ya, dapat dari sini saja. Ya. Itu bisa didapat dari sini. Jadi kalau misal kita lihat di sini sin theta itu ya sama dengan C dikalikan dengan sin theta 0 dibagi dengan C0 ya. Lalu tetanya berapa? Ini katakan theta 1 ya. Theta satunya berapa? Berarti sin arcus sin gitu ya. Arcus sin C dikalikan sin theta 0 per C0. Nah, seperti itu. Ya, bisa dilihat seperti itu. Gimana cara nyari arcus sin ini ya? Tinggal kalkulatornya jadi pakai. Gunakan kalkulator saintifiknya gitu ya. Bisa menggunakan itu. Oke. Saya rasa kira-kira ini bisa saya lanjut koefisien refraksi. Berikutnya adalah setelah mengalami refraksi dan kondisi Soling, baru kita bisa mencari kondisi atau tinggi gelombang di kedalaman tertentu ya. Tinggi gelombang yang disebut sebagai tinggi gelombang ekivalen. Tinggi gelombang ekivalen HI. Jadi tinggi gelombang ekivalen itu adalah tinggi gelombang di laut dalam dikalikan koefisien pendangkalan dan dikalikan koefisien refraksinya di kedalaman yang ditinjau ya, di kedalaman yang ditinjau. Jadi di kedalaman yang ditinjau yaitu koefisien Solingnya berapa, koefisien refraksinya juga berapa. Nanti kita bahas di contohnya ya. Di contohnya. Kemudian tinggi gelombang di ekivalen itu sudah. Berikutnya saya lanjutkan tentang wave breaking atau gelombang pecah. Nah, silakan dibaca itu pernyataan saya bahwasanya umumnya gelombang bergerak dari laut dalam, atau bukan pernyataan tapi tulisan saya gitu yang saya kutip gitu ya. Jadi umumnya gelombang bergerak dari laut dalam menuju laut dangkal gitu ya. Nah, sepanjang pergerakan atau propagation-nya itu gelombang pecah terjadi pada kedalaman tertentu. Jadi kita nggak tahu nih gelombang pecah tuh ada di kedalaman berapa. Bedanya itu kalau misalkan tinggi gelombang ekivalen, kita menentukan kedalamannya di kedalaman A gitu misalkan. Berapa tinggi gelombangnya? Disitulah. Tapi kalau gelombang pecah, enggak. Kita menebak-nebak. Kita memperkirakan di kedalaman berapa sih? Atau kita memforecast itu di kedalaman berapa sih gelombang itu pecah. Ya. Di kedalaman tertentu. Makanya di ini saya garisin untuk kedalaman tertentu. Nah, tinggi gelombang pecah atau HB, ini jadi saya simbolkan sebagai HB, itu harus dikontrol terhadap tinggi kedalaman gelombang ekivalen, tinggi gelombang ekivalen HI. Jadi tinggi gelombang pecah harus memenuhi syarat HB ini mendekati HI. Dan HI dihitung pada kedalaman gelombang pecah dB. Nah, maksud dari pernyataan ini apa sih sebenarnya? Maksud pernyataan ini adalah ketika kita menghitung HB pada menggunakan dB, angka dB ini ya, itu harus sama dengan perhitungan HI pada kedalaman dB juga gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi pada dB berapa atau pada kedalaman berapa yang menghasilkan nilai HB itu sama dengan nilai HI pada rumus ini. Nah, rumus HB-nya itu adalah yang ini. Nah, bisa dilihat. Rumus HB-nya itu adalah cara nyarinya seperti ini. Ya. Jadi, pertama, dalam mencari HB, kita harus mengetahui dulu indeks breaker-nya.
Jadi hubungan antara HB dan DB, kedalaman gelombang pecah dengan tinggi gelombang pecah. Jadi dia merupakan rasio antara ketinggian gelombang pecah dibagi dengan kedalaman gelombang pecah. Itu adalah Brigger indeksnya. Dan Brigger index itu bisa dihitung dengan cara seperti ini, rumus ini. Di mana alfanya, ya, A ya, bukan alfa, A-nya itu adalah 43,8 kali 1 dikurangin E min 19 tangen beta, ya. B-nya itu adalah 1,56 dibagi 1 ditambah E dikurangin 19,5 tangen beta, di mana betanya itu adalah sudut kemiringan dari batimetrinya, konturnya, atau kontur batimetrinya ya. Jadi bisa tangen betanya itu ya, jadi kita bisa lihat tangan betanya itu misalkan rata-rata slope-nya itu, slope dasarnya itu 1/20, 1/25. Kalau 1/20 ya itu adalah tangan betanya 1/20 itu. Kalau 1/25 tangan betanya 1/25. Jadi nggak harus nyari sudutnya, tergantung dari informasinya. Kalau diketahui slope rata-ratanya, ya sudah, langsung saja tangan beta itu adalah slope rata-rata. Nggak usah dicari sudutnya lagi buat menghitung tangan betanya. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian, nah, untuk mengestimasi tinggi gelombang pecah atau HB, kita bisa menggunakan formulasi Brigger-Hayes Index ya, atau omega B ini. Di mana omega B-nya itu adalah ini. Ya. Ini pangkat minus 1/5 ya. Hati-hati, sini ada minus ini, minus 1/5. Pangkat minus 1/5. Di mana H0 aksennya itu adalah bisa dipakai ini. H0 dikalikan dengan koefisien refraksi di kedalaman tertentu gitu, ya. L0 sudah jelas ya, panjang gelombang di laut dalam. Dan kemudian tinggi gelombang HB-nya ini adalah ini. Nah, sudah ketahuan sekarang ya. Tinggi gelombang HB-nya itu adalah Brigger-Hayes Index atau omega B dikalikan dengan H0 aksen gitu ya. Seperti itu. Nah, nilai HB pada kedalaman tadi ya, nilai HB pada kedalaman B itu harus sama, mirip atau mendekati HI dengan di kedalaman DI kanan. DB-nya ini sama gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi dia harus mendekati ya, HB mendekati HI dengan kedalaman yang sama, Itu fungsinya buat apa sih? Nanti HB sama DB-nya itu digunakan dalam analisis bangunan pemecah ombak ya, pemecah ombaknya, sama analisis transportasi sedimennya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke, itu kira-kira ya, nanti contohnya itu saya jelaskan terpisah ya. Contohnya saya jelaskan terpisah, jadi contohnya itu akan nyambung nanti, akan nyambung dari contoh yang tentang pembangkitan gelombang dengan analisis deformasi gelombang ya. Silakan ditonton video setelah ini ya, silakan ditonton video tentang contoh ini. Dan untuk yang pembahasan tentang deformasi gelombang itu sampai part 1-nya sampai sini dulu ya. Video berikutnya tentang bahasan deformasi gelombang, yaitu tentang difraksi dengan refleksinya ya. Silakan ditonton untuk deformasi difraksi dengan refleksi, supaya videonya nggak terlalu panjang, jadi bisa menghemat waktu kalian untuk menontonnya, kira-kira bisa dibagi waktunya lebih gampang gitu kali ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada kesalahan langsung aja di komen, atau langsung aja di email ke saya. Sampai di sini video dari saya. Silakan melihat video-video berikutnya atau video-video sebelumnya yang belum pernah kalian tonton. Terima kasih, saya tutup. Selamat pagi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya.
Kritik dan saran dan koreksi bisa melalui komen di video atau langsung aja email di halaman berikut. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.